Tiru prinsip B.J. Habibie, lo akan jadi orang yang sukses. Hai, welcome to Perspektif Gue. Channel ini boleh lo subscribe kalau lo mau jadi bagian dari manusia berkualitas. Balik lagi ke topik yang tadi, tentang prinsip Bapak Presiden ketiga, Baharudin Yusuf Habibie, yang bisa lo tiru supaya lo bisa sukses seperti Pak Habibie. Emangnya apa aja sih prinsipnya? So let's begin the list, guys. Yang pertama, mumpung lu masih muda, lu harus punya rasa ingin tahu yang besar. Di dunia ini ada banyak ilmu pengetahuan yang bisa lu pelajari untuk modal awal lu mencapai kesuksesan. Intinya lu nggak boleh berhenti untuk belajar dan berkembang. IQ dari Bapak Presiden ketiga kita mencapai angka yang fantastis dan di atas rata-rata manusia biasa, yakni 200. Bahkan kalau lu tahu, IQ itu mengalahkan Albert Einstein. Bapak Habibie bukan hanya sekedar figur yang bisa kita banggakan, melainkan kita bisa belajar dari beliau supaya kita diberikan pemahaman arti penting dari ilmu pengetahuan. Selain dari Pak Habibie, banyak orang sukses lainnya yang mengatakan kalau lu mau sukses, lu harus fokus sama satu hal dan lu kembangin itu semua. Menurut gue, kata-kata ini bukan sekedar kata-kata, melainkan fakta yang harus kita terima. Kebayang gak sih kalau lu suka di bidang musik, terus lu kembangin, terus lu besarin tuh nama lu dari musik, lu akan sukses di bidang musik. Begitupun di bidang yang lainnya, kayak bahasa, finance, HR, kesehatan, obat-obatan, ataupun yang lainnya. Intinya, lu jangan pernah puas sama apa yang udah lu raih sekarang. Lu harus terus berkembang. Yang kedua, saya tidak pernah tidak bekerja. Salah satu filosofi yang sering Pak Habibie katakan adalah filosofi mengayuh sepeda. Kalau lu berhenti mengayuh sepeda, lu akan jatuh. Begitupun juga sama dalam kehidupan ini. Sepeda yang dimaksud adalah bekerja. Kalau lu berhenti bekerja, ya lu akan jatuh. Mulai dari sekarang, lu harus terus bekerja. Entah apapun itu kerjaannya. Yang sekolah, lu sekolah. Yang kuliah, lu kuliah. Yang kerja lu harus kerja, karena lu diibaratkan sedang mengayuh sepeda kehidupan lu. Kalau lu berhenti dari situ ya lu jatuh. Intinya lu jangan pernah nggak bekerja. Lu harus terus bekerja, entah apapun alasannya itu. Karena dengan lu bekerja, itu sama aja kayak lu tuh lagi ningkatin kualitas diri lu untuk menjadikan diri lu itu sukses di masa depan. Yang ketiga, buat apa IQ kamu tinggi tapi pemalas, nggak disiplin, nggak konsisten? Kita telaah kata-kata Pak Habibie ini. Disiplin dan konsisten itu apa sih? Disiplin dan konsisten adalah kunci dari kesuksesan menurut Pak Habibie. Gue bakal ambil contoh dari kejadian zaman sekarang. Misalnya gini, kalau lu mau mulai sesuatu yang baru, kayak misalnya nge-gym atau belajar skill-skill baru kayak leadership, public speaking, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft OneNote. Terus lu konsisten dan disiplin pelajarin itu. Lu bakal bisa skill-skill itu karena lu disiplin dan konsisten. Kenapa Pak Habibie bilang buat apa IQ lu tinggi tapi pemalas, gak disiplin dan gak konsisten? Karena IQ itu hanya label dari kecerdasan lu ada pada taraf apa. Tapi IQ gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerja keras yang disiplin dan konsisten. Lu harus tanam mindset bagus ini. Orang lain boleh lebih pintar dari gua. Orang lain boleh lebih berbakat dari gua. Orang lain boleh lebih kaya dari gua. Tetapi orang lain gak akan bisa lebih kerja keras dari gua. Orang lain bangun tidur jam 7 pagi, lu bangun jam 6. Orang lain bangun jam 6 pagi, lu bangun jam 5 untuk mulai hari baru lu. Intinya, disiplin dan konsisten itu adalah dua hal yang bikin hidup lu jadi sukses menurut Pak Habibie. Yang keempat, berkorban untuk masa depan, waktu, tenaga, pikiran, main, masa muda. Lu harus ada pengorbanan kalau lu mau mencapai kesuksesan. Banyak orang yang belum sukses tapi gayanya selangit, kebanyakan gengsi, pengen barang-barang branded, handphone bagus. Semua itu boleh lu lakuin, boleh lu punya, asalkan kesuksesan lu itu udah ngalahin harga barang-barang branded dan handphone yang bagus itu. Selagi lu masih muda, lu harus banyak korbanin waktu lu untuk sesuatu yang berharga. Karena waktu itu gak akan pernah bisa mundur meski sedetik. Jangankan sedetik deh, 1 milidetik pun gak akan mundur. Waktu ini akan terus berjalan. Kalau lu setiap harinya cuma bangun tidur kesiangan, nonton TikTok, rebahan, buang-buang waktu, terus tidur lagi. Ada orang lain di luar sana yang lagi kerja keras mengorbankan hari itu untuk masa depannya. Pertanyaan gue, apakah lu mau jadi bagian dari orang-orang itu? Kalau lu mau, lu harus berani berkorban. Lu hapus game-game gak penting, lu buang kebiasaan buruk lu, lakuin perubahan dalam hidup lu seminimal-minimalnya 1% setiap hari.
So, itulah 4 prinsip dari B.J. Habibie yang menurut perspektif gue harus lo ketahui untuk meningkatkan value diri lo. Kalau lo ada sanggahan, atau tambahan, atau komentar lainnya, boleh lo tulis di kolom komentar. Kalau lo suka video kayak gini, silahkan klik like dan subscribe. Itu aja dari gue, and let's begin the high value people.